Halo saudaraku, senang rasanya bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk menayangkan tayangan ini. The Very Christian Show tentunya hadir untuk semata-mata menayangkan ungkapan-ungkapan di dalam kekristenan kita yang harusnya menurut saya kita perhatikan karena ini semata-mata telah menjadi pengajaran yang telah diperdengarkan, diajarkan oleh pengajar-pengajar bertanggung jawab, dan apa yang diajarkan yang bertanggung jawab itu adalah pengajaran yang sehat, pengajaran yang murni, bahkan bisa dibilang pengajaran yang bisa diuji, sehingga setiap orang Kristen patut bersyukur ketika mendapatkan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Dan kali ini sepertinya saudaraku perlu saya harus ungkapin di awal bahwa hal ini sebenarnya sih saya pengen udah ungkapin dari beberapa waktu lalu, tetapi karena saya ragu, karena ini mungkin tidak ini masih pendapat pribadi saya, sehingga ya ragulah saya karena kan The Very Christian Show kan semata-mata ingin menayangkan sesuatu yang telah jelas di dalam kekristenan diajarkan, sehingga bukan apa yang keluar dari otak saya, tapi saya ingin mencoba menyajikan sesuatu yang sudah dipaparkan di dalam pengajaran-pengajaran Kristen, yaitu tadi yang saya bilang, pengajaran yang benar, pengajaran yang memang tervalidasi. Nah, karena ini diungkapin oleh apa yang saya pikirin ini, apa yang saya gumulin ini untuk saya ungkapin ini telah diungkapkan oleh pengajar yang sangat saya hormati karena dari dirinya, dari pengajarannya, dari bahkan bisa dibilang dari cerita-cerita orang yang meneguhkan kesaksian tentang kehidupan iman dari pengajar ini sangat setia dengan apa yang diajarkannya, sangat selaras, sehingga saya menghormati, bahkan bisa dibilang sangat, karena saya bersyukur kepada Tuhan lewat pengajaran-pengajaran yang diajarkannya, saya menangkapnya, saya sangat jelas mendapatkan pengertian yang bahasa saya anugerah buat saya untuk mengerti lebih dalam lagi kekristenan ini. Sehingga ketika dia mengungkapkan hal ini, ya semakin teguh saya untuk ya memberanikan diri saya untuk mengungkapkan hal ini. Yaitu apa saudaraku? Bahwa selama ini saya berpikir ya minimal tidak damai sejahtera saya. Saya tidak damai sejahtera melihat kehidupan gereja yang yang diperlihatkan dengan yang namanya Zoom meeting atau bisa dibilang ibadah online katanya, atau gereja online, yang menurut saya ini sangat tidak tidak benar. Ini tidak bisa diterima sebagai iman Kristen kita memahami tentang kehidupan gereja. Karena sejak dulu kalau kita melihat hari ini saja di tengah pandemi, di tengah potensi yang harusnya kita bisa lebih jujur mentelaah pandemi ini, menurut saya tidak bisa kita sebagai orang-orang Kristen mendefinisikan ini bahwa ini pemeliharaan Tuhan juga ketika kita ibadah online. Ketika kita gereja dengan menggunakan teknologi. Ada yang bilang ini pun dalam pemeliharaan Tuhan, teknologi yang kita terima hari ini ada teknologi untuk menjawab pandemi ini. Sebagai orang-orang Kristen yang tetap punya solusi dalam aturan-aturan yang harus diberlakukan, termasuk diberlakukan di dalam kehidupan bergereja, ini harus dilakukan pembatasan sosial ini, sehingga dengan teknologi ini bukti bahwa ini pemeliharaan Tuhan. Menurut saya ini yang membuat saya ragu awalnya untuk mengungkapkan hal ini, tetapi ketika pengajar ini mengungkapkan hal ini, nggak ada yang dia bilang kurang lebih seperti ini, nggak ada yang bisa dikatakan itu benar ketika dikatakan bahwa Zoom meeting itu adalah kehidupan gereja. Ibadah online itu bukanlah ibadah kekristenan. Karena kalau bicara tentang ibadah, bicara tentang persekutuan, bicara tentang hari Tuhan, di mana orang-orang percaya berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu bersifat fisikly. Itu adalah ikatan persekutuan Kristen yang tidak bisa terpisahkan oleh keadaan apapun. Dan kalau kita mau jujur, hari ini kita mencatat bahwa
dengan potensi yang katanya mengkhawatirkan atau menakutkan sekalipun punya konsekuensi mematikan pandemi ini, kalau kita mau jujur dengan persentase yang kita lihat hari ini tidak lebih dari 2%. Apakah itu sebagai orang-orang percaya kita harus tunduk taat terhadap aturan yang melanggar, nih bahasa saya, yang melanggar persekutuan gereja atau persekutuan orang percaya yang adalah pertemuan fisik. Kalau ada orang yang dibilang senior juga kah, atau orang yang dibilang populer juga kah dalam kekristenan menyatakan tidak ada ketentuan atau keharusan di dalam kekristenan atau pengajaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa hari Tuhan adalah hari yang menuntut atau hari yang mengharuskan orang-orang Kristen bertemu, bersekutu, physically. Menurut saya sih ya minimal saya nggak setuju. Yang kedua, menurut saya pengajar atau orang yang berpendapat yang katanya mengatasdasarkan pengajaran firman Tuhan yang berpendapat demikian atau menyimpulkan atau menafsirkan pengajaran perkataan Tuhan itu demikian, menurut saya dia tidak memahami, dan menurut saya juga saya juga nggak ada beban lah untuk menyatakan orang itu sesat dan salah. Sehingga kesimpulan yang saya ingin coba ungkapin kali ini, kalaupun pertemuan tatap muka dalam kalangan orang-orang Kristen itu bisa dibilang itu pertemuan, oke. Tapi kalau itu didefinisikan ibadah atau gereja online, ya minimal ya saya sepakatlah dengan pengajar yang mengungkapkan sangat gamblang, sangat sederhana, dan sangat gampang aja dia ngomong, ini bukanlah gereja. Dan itu bukanlah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kalau kita melihat sejarah gereja, sejak kekristenan, sejak gereja mula-mula, ancaman kematian sekalipun yang harus dihadapi, eksekusi yang bisa menimbulkan kematian. Dan kalau dibilang intensitasnya berapa sih persentase potensi kematian yang harus kita hadapi lewat pandemi ini? Menurut saya sih tidak sebesar atau tidak seintens dengan apa yang dialami di dalam gereja mula-mula. Bagaimana di negara tertentu, dalam zaman tertentu, eksekusinya mati. Ketika orang Kristen berkumpul, akan dihakimi, akan dituntut, dipenjara, bahkan dibunuh. Tetap orang-orang percaya tidak bisa menerima itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Orang percaya tetap diam-diam untuk bersekutu. Karena di dalam persekutuan gereja, disitulah letak di mana iman kita terekspresikan, sehingga ada kepuasan dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, ke depan saya akan menyuarakan kembali lah sesuatu yang sederhana, tegas, jelas, terang, yang sepertinya menurut saya sih nggak perlu untuk kita jelimetin untuk mengerti dan menerimanya. Karena ini semata-mata apa yang ditulis, apa yang dipaparkan, apa yang dijelaskan dari kitab suci kita. Tidak ada ibadah online, tidak ada gereja online. Yang ada adalah persekutuan orang percaya yang bertemu secara fisik. Tuhan Yesus memberkati saudaraku.